Bismillahirrahmanirrahim. Islam merupakan agama yang paling hak, dan Islam adalah agama yang paling Allah ridhoi. Sedangkan Syiah bukan bagian dari Islam. Syiah bukan Islam, Syiah bukan dari mazhab Islam, dan juga Syiah sudah keluar dari Islam. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, هذا راس الحسين. Ini Syiah. إن شاء الله بجاوب راس الحسين يعطيكم أمراضكم ويبعد عنكم كل شر ويبعد عنكم الله الذرية الصالحة وتتمنون يصير يا حسين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, begitu bahayanya orang-orang Syiah ketika mereka memimpin suatu negara. Mereka akan memporak-porandakan, bahkan bisa membunuh kaum Sunni. Contoh kecil ya, terjadi di Iran, terjadi di Suriah atau negeri-negeri Islam yang lainnya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita ini terjaga dan agar negara ini tidak dibenturkan dan tidak terjadi keributan yang amat besar hingga terjadi pertumpahan darah, yaitu peperangan. Kalau kita melihat Syiah dari sejarahnya saja, Syiah dibentuk oleh orang-orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, yang pura-pura masuk Islam tapi hatinya busuk. Dia masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tapi sejatinya dia adalah orang munafik, tapi sejatinya dia adalah orang kafir yang pura-pura masuk Islam demi menghancurkan Islam dari dalam. Makanya di dalam agama mereka, yaitu agama Syiah, ya, taqiyah atau berpura-pura merupakan suatu hal yang diwajibkan, bahkan masuk ke dalam keimanan mereka. Dari rukun iman dan rukun Islam antara Sunni dan Syiah, antara Islam dan Syiah itu sangat beda. Ya, rukun Islam kita yang pertama diawali dengan syahadat, tetapi rukun Islam mereka diawali dengan yaitu tauhid. Ya, adanya tauhid, al-adl, al-imamah, an-nubuwah, wilayah dan yang lainnya. Dari rukun iman saja sudah berbeda. Bahkan dari tata cara atau praktek ya azan, salat atau wudu sudah sangat jauh ya dari syariat Islam. Bahkan ya Syiah ekstrim ya mengkafirkan yaitu Abu Bakar dan Umar, bahkan istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah finnar, Abu Bakar finnar. Na'udzubillahi min zalik. Ini landasan atau ajaran agama apa? Syiah bukan mazhab yang kelima. Dan orang-orang Syiah yang awam ya mereka kadang tidak tahu, dan mereka juga ya orang-orang Syiah tidak mengakui bahwa Al-Quran yang sekarang merupakan mushaf yang otentik, yang artinya yang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mempercayai bahwa mushaf Fatimah masih tersimpan, dan mushaf yang sekarang merupakan mushaf yang katanya diselewengkan oleh para sahabat.
Nauzubillahi min zalik. Ini merupakan suatu kedustaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga sampai hari kiamat. Dan terjadi di agama Syiah ini artinya yaitu suatu tradisi menyakiti badan pada hari 10 Muharram, yaitu hari Karbala. Padahal di dalam agama kita tidak ada yang namanya tradisi seperti ini. Syiah bukan Islam. Dan Syiah juga merupakan parasit yang merusak agama kita. Bahkan di beberapa tahun di Sampang atau di wilayah-wilayah Indonesia telah terjadi keributan, bahkan peperangan antara Sunni dan Syiah. Padahal mereka minoritas, apalagi mayoritas. Makanya kita harus waspada terhadap takiyah atau tipu daya mereka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Syiah juga sudah banyak mendirikan perguruan, sudah banyak mencetak buku-buku, sudah banyak pengikutnya di berbagai daerah. Bahkan kalau kita baca ya buku yang ditulis oleh MUI yaitu Mewaspadai Penyimpangan Syiah, sangat miris sekali. Atau buku-buku agar tidak menuduh Syiah, ya kita akan menemui ya yaitu perbedaan jauh antara Syiah dan Islam. Dan kita katakan Syiah memang bukan Islam. Mereka buatan Yahudi yang dibentuk untuk merusak ya Islam itu sendiri. Cara sholatnya mereka memakai batu dari Karbala adanya, atau tanah yang ketika sujud mereka tempelkan di jidat. Ini ajaran dari mana? Dan mereka juga untuk mengenang kematian Husain, mereka mengadakan acara yaitu hari Karbala atau hari-hari yang lainnya, bahkan mencambuk, cabik-cabik badannya, menyakiti. Ini ajaran dari mana? Ya, kita ketahui orang-orang Syiah ini sangat pintar. Ya, di negara kita juga sudah banyak tokoh-tokoh Syiah yang sudah berkembang, bahkan dengan lemah lembutnya mereka beretorika untuk mendakwahkan agama Syiah. Kita tetap waspada, kita harus bersatu padu. Dan Islam tidak mengajarkan yang namanya membuat patung untuk mengenang seseorang, ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa siksaan yang paling berat yaitu bagi para pelukis atau pembuat gambar. Tetapi orang-orang Syiah ini, nauzubillah min dzalik, dengan senangnya, dengan semangatnya membuat patung-patung Husain, bahkan menyembah ke kuburan kepada para imam mereka. Hal yang pertama terjadi pada penyembahan ya kuburan-kuburan kalau bukan sufi, yaitu orang-orang Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga akidah kita, menjaga keturunan kita dari pemikiran orang-orang Syiah. Bid'ah sedih pada hari Asyura dengan memakai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan kepada kesedihan, seperti memakai pakaian hitam, menangis-nangis, memukul-mukul dada, melukai tubuh, merobek-robek baju, berjalan di atas batu api, menangis bersama di masjid-masjid karena meratapi kematian Husain. Ini semua diharamkan. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa minna man latawal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ah jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju dan berteriak-teriak ala jahiliyah karena kematian seseorang. Ini tidak demikian. Seorang muslim itu harus bersabar ketika mendapatkan musibah.
mereka sendiri itu ngeri-ngeri guys. Tapi kalau mereka berbaur dengan Sunni ya sholat seperti biasanya, ya syahadat seperti biasanya. Tetapi kalau di golongan mereka sendiri, di dalam ruangan mereka sendiri itu ngeri-ngeri ibadahnya. Tapi yang nampak-nampak itu seperti seolah-olah mereka seperti orang-orang Islam pada umumnya. Iya. Tapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa meskipun terlihat sama dengan ibadahnya orang Islam pada umumnya, tetap memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, dari cara mereka bersedekah, kemudian cara mereka beribadah, sholatnya berapa rakaatnya, cara sujudnya, cara rukuknya, kemudian doa yang dibaca seperti apa. Yang terpenting, orang-orang Syiah itu biasanya untuk mengenali ciri mereka, mereka selalu membawa batu yang disebut sebagai turbah. Itu batu dari Karbala, tanah Karbala yang dikeraskan, kemudian dipakai oleh mereka sebagai tempat sujud. Biasanya adalah itu yang selalu dipakai, dan itu cara mudah mengenali kita mereka itu Syiah atau bukan. Tetapi kalau misalkan kita berbicara Syiah di kandang mereka sendiri, kalau Syiah itu kan di kandang orang luar kan mereka taqiyah tuh, menyembunyikan kesyiahannya. Tapi kalau mereka di kandang sendiri, seperti apa cara ibadah mereka dan seperti apa kehidupan mereka sehari-hari? Nah, inilah yang harus kita bahas. Karena yang kita soroti saat ini adalah Syiah yang berada di tanah Karbala, yaitu di Irak. Jadi jangan samakan Syiah yang ada di Irak dengan di Iran. Itu ada perbedaan yang jauh sekali. Syiah yang di Iran itu biasanya lebih terkontrol gitu. Tapi kalau Syiah yang ada di Irak itu nggak terkontrol sama sekali. Ibadah mereka itu sudah sangat luar biasa, dibikin-bikin sendiri. Nah, yang kita tampilkan ini ada sepasang wanita Syiah dan suaminya. Dia memamerkan ini suami istri. Dia memamerkan patung siapa? Ada sepasang wanita Syiah dan suaminya. Dia memamerkan patung, patung kepala Husain. Dan ini memang oleh mereka disimpan, kemudian tempat mereka berdoa, tempat mereka memuja. Jadi patung itu memang disakralkan oleh mereka. Sama seperti orang-orang, mohon maaf ya, sama seperti orang-orang Kristen mensakralkan patungnya Yesus. Hampir sama orang Syiah juga seperti itu. Kalau Anda nggak percaya dengan apa yang saya katakan, kita akan buktikan dengan video-video yang memang diambil dari tanah-tanah Karbala. Semuanya adalah apa yang dibuat oleh orang-orang Syiah di tanah Karbala untuk memuja atau mendewakan sosok Husain. Karena memang di mata Syiah, keturunan Ali yang paling mereka muliakan adalah Al-Husain, bukan Al-Hasan. Insya Allah kapan-kapan kita akan pelajari lagi kenapa Al-Husain lebih mulia bagi orang-orang Syiah ketimbang Al-Hasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.